Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan waktu-waktu terbaik ini, yaitu untuk belajar. Karena di antara waktu kita mungkin dari 24 jam kita belajar tuh hanya sekian menit gitu. Dari waktu 24 jam mungkin kita beribadah hanya sekian jam, bahkan mungkin sekian menit, tidak sampai 1 jam. Itu menandakan bahwasanya setiap waktu yang Allah jadikan kita melakukan ketaatan di dalamnya harus kita syukuri, sebab kesempatan itu sebentar. Ini yang disebut sebagai waktu-waktu yang sebentar, yang tidak boleh disia-siakan, di mana Allah SWT menjadikan kita melakukan ketaatan kepadanya di salah satu waktu yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap detiknya bernilai pahala dan setiap detiknya bernilai penghapusan dosa di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan menjadi sesuai dengan apa yang kita bahas, yaitu amalan yang akan terus mengalir sampai kita mati. Mungkin hari ini ada orang yang tidak tahu kita membahas ilmu ini, kita membahas kitab ini, kita mengkaji materi ini. Tapi setelah kita meninggal dan ternyata nanti orang melihat video ini, menonton kembali video ini padahal yang ceramah sudah tidak ada, ini bisa menjadi pahala yang terus mengalir buat kita semua. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari pahala yang menjadi saldo kita yang akan terus berjalan, bergulir, menjadi penolong kita kelak di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Setelah membahas tentang poin yang ke-7, amalan yang ke-7, yaitu tarbiyatul abna 'ala shalah, yaitu mendidik anak menjadi anak yang soleh. Jadi kalau disebut soleh itu udah pasti soleha juga termasuk. Jadi tidak mesti harus soleh-soleha gitu. Anak saya cewek kok nggak disebut solehahnya? Sama, soleh itu maksudnya berarti sudah tercakup antara soleh dengan soleha. Begitu juga doa Rabbi habli minas solihin, itu sudah mencakup antara si soleh dan soleha. Cukup Rabbi habli minas solihin meskipun gak punya anak laki-laki, anaknya cewek semua misalnya. Gimana yang doanya? Apakah dirubah dhamirnya Rabbi habli minas solihat? Gak usah. Rabbi habli minas solihin itu berarti sudah termasuk. Ya, itu sudah termasuk mendoakan doa kesolehan. Dan soleh diambil dari kata solah. Solah itu artinya apa? Perbaikan. Jadi orang yang soleh adalah orang yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan perbaikan buat umat, itu soleh. Makanya saya selalu doakan anak saya itu, semoga jadi anak yang soleh dan muslih. Soleh dan muslih. Apa bedanya? Soleh itu untuk dirinya, dia menjadi orang yang baik untuk dirinya. Tapi kalau muslih, dia menjadi orang yang baik untuk sekitarnya. Jadi saya selalu doa, ya Allah mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan muslih. Dia bisa baik untuk dirinya, dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, tapi dia juga jadi muslih, dia baik untuk sekitarnya, baik untuk orang tuanya, agamanya, lingkungannya, masyarakat, juga agamanya. Ini doa yang cukup. Jadikan anak yang soleh dan muslih. Ini insya Allah bisa menjadi bekal mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bermanfaat. Dan Syekh Abdul Razak menyebutkan apa? Ini yang ke-7, tarbiyatul abna 'ala shalah. Ya, mentarbiah anak supaya menjadi anak soleh, bagian dari investasi yang terus mengalir itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis gitu. Awaladin salih yad'u lahu, kan gitu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini penting, lebih penting dari hanya sekedar punya anak-anak yang pencapaian dunianya tinggi. Kadang-kadang orang tua itu ingin punya anak yang kerjaannya bagus, gajinya besar, rumahnya besar, jadi orang kaya raya dan seterusnya. Tapi lupa satu poin, dia harus jadi soleh. Soleh itu bukan soal agamis. Saya selalu bedakan antara kata soleh dengan agamis. Karena orang-orang kita menganggap orang soleh itu berarti agamis. Bukan. Orang soleh di sini maksudnya menerapkan nilai-nilai kebaikan. Menerapkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan. Misalnya sebutlah, oke, dia profesinya bukanlah seorang dai, bukan seorang ustadz, bukan penghafal Quran, bukan santri. Dia kuliah di tempat umum, jadi profesi umum, mungkin gak ada kaitannya sama ibadah dan seterusnya. Gak apa-apa. Yang penting dia tetap mengamalkan nilai-nilai kebaikan. Baik kebaikan kepada Tuhannya maupun kebaikan kepada makhluk Tuhannya. Ya, ini yang penting. Bukan hanya soal saya pengen punya anak saya jadi, kadang-kadang impian agamis tuh saya pengen anak saya jadi ustadz, kan gitu. Pengen anak ini jadi begini, penghafal Quran, gak mesti. Memang itu impian yang Masya Allah, tapi yang penting anak tersebut jadi soleh di bidangnya gitu.
Dia jadi dokter yang saleh, jadi pilot yang saleh, jadi polisi yang saleh, jadi DPR yang saleh, kan keren gitu. Jadi presiden yang saleh. Ya, mungkin ini menjadi harapan yang luar biasa sehingga dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan untuk di mana ia tinggal. Dan Anda jadi ingat satu video di mana Syekh Abdul Razak itu lagi ngisi kajian di Masjid Nabawi, yang baca kitabnya anaknya. Mungkin Anda pernah lihat videonya. Jadi anaknya Syekh Abdul Razak bacain kitabnya. Masih kecil anaknya, bacain kitab di majelis bapaknya. Bapaknya ngisi, beliau bacain kitab. Ketika baca, anaknya bilang gini, qalal muallif rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Padahal yang nulis adalah bapaknya. Dan bapaknya masih hidup. Qalal muallif rahimahullah. Bacalah, ini penyampaian yang disebutkan bapaknya. Terus pas mensyarah, Syekh Abdul Razak bilang gini, sambil apa namanya, meneteskan air mata. Beliau nangis. Sambil bilang apa? Sesungguhnya qari barusan sudah mengucapkan perkataan yang Masya Allah, luar biasa. Di mana dia sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan rahmat buat orang tuanya. Dia katakan rahimahullah. Ya, Allah, semoga Allah merahmati dia, maksudnya bapaknya. Karena di antara kewajiban anak adalah mendoakan rahmat buat orang tuanya. Jadi beliau terharu tuh dengar anaknya bilang rahimahullah untuk dirinya. Artinya anaknya sudah mengamalkan perintah Allah agar dia mendoakan rahmah buat orang tuanya. Apa kata Allah? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Syekh Abdul Razak sampai meneteskan air mata. Dia bilang anak ini sudah pembaca qari ini sudah mengamalkan firman Allah karena dia sudah mendoakan orang tuanya. Ini yang kita harapkan ya. Jadi kita harapkan bukan soal anaknya baca kitab, bukan, tapi anaknya mendoakan rahmat buat kita. Jadi mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai tatkala anak-anak kita nantinya mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah buat kita. Itulah baru yang disebut sebagai banyak anak, banyak rezeki. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Rezeki dunianya juga banyak, rezeki akhiratnya juga Allah bukakan banyak akses. Kalau kita punya anak misalnya 5 dan semuanya soleh, Masya Allah itu. Investasi dari 5 anak bisa masuk surga. Atau 5 kemungkinan soleh 1 misalnya. 1 anak yang soleh yang bisa menjadi penyelamat bagi orang tuanya, alhamdulillah, berarti ada akses. Ada akses melalui jalur anak. Ya, anak yang soleh ini yang nanti akan mendoakan kita. Memang kadang dari 5 anak itu bisa dihitung mana yang soleh. Bahkan bukan hanya kita ya, para nabi juga demikian. Dari sekian anak-anaknya para nabi, yang jadi orang soleh kan tidak semuanya. Bahkan yang menjadi nabi kan nggak semuanya. Orang-orang tertentu yang Allah pilih di antara anak-anaknya gitu. Sama seperti nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu punya anak laki-laki, total ada berapa? Berapa anak laki-laki nabi? Ayo. 3, anak laki-laki Nabi itu 3. Nah, jadi anak laki-laki Nabi SAW itu ada 3 kurang lebih dari 2 istrinya. Nah, dari 3 anak laki-laki Nabi, Allah wafatkan semuanya di masa kecil. Allah wafatkan di masa kecil. Tidak ada yang tumbuh dewasa dengan apa? Supaya nanti tidak ada yang menjadi Nabi berikutnya. Supaya tidak ada yang menjadi berikutnya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Lau kana Ibrahim hayyan lakana nabiyya." Kalau Ibrahim itu masih hidup anaknya, Ibrahim itu masih hidup, mungkin nanti Ibrahim jadi nabi. Jadi nabi setelahnya Nabi Muhammad adalah anak laki-lakinya. Tapi kenapa yang disebut Ibrahim? Padahal anak Nabi ada 3. Ya, anaknya Nabi SAW ada 3 laki-laki yang kemungkinan besarnya mungkin kalau mereka tumbuh salah satunya di Nabi. Kenapa nggak 3-3-nya? Karena memang dari kemungkinan anak itu tidak semuanya nantinya akan jadi yang terbaik kan gitu. Tapi yang minimal jangan pernah berkecil hati gitu. Ketika kita memang diamanatkan punya anak 1, 2, jangan berkecil hati. Mungkin dari satu-satunya jalur itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk lanjut ke amalan yang ke-8 yaitu bina'ud duwari wa waqfuha. Jadi membangun rumah dan mewakafkannya. Kalau tadi rumah Allah nih masjid, sekarang bangunin rumah dan mewakafkannya. Ya, bangunin rumah mungkin digunakan untuk panti misalnya, digunakan tempat pengajian, digunakan untuk tempat belajar. Itu namanya membangun tempat lalu mewakafkannya untuk umat. Ini bagian dari pahala yang terus mengalir. Waqad warada hadzal amal fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala inda qauli Nabi SAW au baitan libni sabil banahu. Atau membangunkan rumah untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang perjalanan, enggak punya rumah, terus dibangunkan rumah, diberikan kepada ibnu sabil. Masya Allah, zaman sekarang. Ya, zaman sekarang ini amalan yang mungkin paling berat dilakukan gitu. Tapi membangunkan rumah untuk orang lalu diwakafkan untuknya itu menjadi pahala yang terus mengalir buat kita.
Fa fi hadzal hadits fadlu bina'id duwari wa waqfiha. Hadis ini menjadi fadilah membangunkan rumah dan mewakafkannya. Liyantafi'a bihal muslimun, agar orang-orang Islam bisa mengambil manfaat dari rumah tersebut. Sawa'an kanu min ibnis sabil, aw tullabil ilm, awil aitam, awil aramil, wal fuqara, wal masakin. Kata penulis, baik yang diberikan adalah ilmu sabil, ataupun bahkan penuntut ilmu, ya, kita berikan rumah untuk penuntut ilmu, atau untuk para anak yatim, atau aramil. Tentu aramil jamak dari armalah, yaitu janda-janda maksudnya. Jadi aramil di sini jamak, wal fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fakam fi hadzal fi'li minal khair wal ihsan. Betapa besar kebaikan bagi orang-orang yang membangunkan rumah ini. Anak bayang kalau misalnya kita punya banyak uang gitu, kita bangunkan rumah, di rumah tersebut misalnya kita bangunkan 2, kita berikan buat mahasiswa yang lagi belajar. Daripada mereka ngekos, daripada mereka bayar ini segala macam, kita masukkan, dibuat asrama buat mereka. Mereka gunakan asrama itu untuk kebutuhan-kebutuhan dan mereka gunakan untuk tempat belajar. Masya Allah pahalanya itu. Yang Anda tahu di kampus kami, misalnya dulu di Lipia, yang ada asrama itu diwakaf-wakafkan seperti itu untuk talibat, belum ada untuk tulab gitu kan. Seandainya yang laki-laki itu dibangunkan, ada rumah misalnya, kita pilihkan orang-orang, kita seleksi mereka, mereka tinggal di tempat ini, tapi dengan seleksinya. Mereka harus baca Quran, mereka harus nanti belajar di sana, mereka harus begini. Itu pahala mereka beribadah di sana sampai yang bangunkan dan wakafkan rumahnya. Mungkin rumah yang digambarkan jangan rumah yang mewah gitu. Ya, rumah berapa petak itu digunakan buat mereka tempat untuk belajar, tempat untuk beribadah, tempat untuk tinggal, itu pahalanya besar. Apalagi untuk para penuntut ilmu di mana mereka benar-benar membutuhkan itu. Bahkan Masya Allahnya kadang-kala di Jakarta ini realitanya para penuntut ilmu itu mencari tempat-tempat yang menyediakan tempat tinggal dan dia bisa fokus belajar di tempat itu. Dia nggak mau ngekos sama teman-temannya, dia nggak mau ngontrak sama teman-temannya, tapi cari tempat yang menyendiri agar mereka bisa fokus belajar. Banyak teman-teman kayak gitu. Ya, mereka cari tempat-tempat itu. Bahkan sebagian mereka tinggalnya di masjid, sehingga mereka tinggal di masjid agar bisa ibadah dengan benar, bisa sekolah, bisa kuliah dengan benar. Ini merupakan pahala yang besar kalau kita bisa melakukannya. Wa yadkhulu fi hadzal amal, termasuk dalam amalan ini adalah binaul mustashfayat al-ammah. Apa makna mustashfayat? Al-mustashfayat jamak dari mustashfa. Mustashfa itu rumah sakit, jamaknya mustashfayat. Membangunkan rumah sakit umum. Wa waqfu manfaatiha 'alal muslimin, dan mewakafkan penggunaannya untuk kaum muslimin. Wa ghairu dzalik minal abniyatil am, atau membangun bangunan publik yang lainnya. Fa kullu dzalika minal hasanatil 'azimah allati tajri lil 'abdi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Akan terus mengalir pahalanya. Subhanallah, bayangin kalau punya rumah sakit terus digratiskan. Masya Allah, ini pahalanya. Masya Allah. Nggak kebayang ya. Mungkin kalau dihitung modal balik ya, mungkin sangat menguntungkan rumah sakit itu gitu. Balik modal. Tapi kalau difikirkan soal balik modalnya nanti di akhirat, itu nggak kepikiran banyak orang. Karena mungkin orang-orang yang punya uang yang dingin gitu kan, uang dingin mereka udah kebanyakan, daripada dibelikan sport car yang nggak jelas, dibuang-buang yang nggak jelas, mending beli fasilitas umum, dibagikan, diwakafkan. Kalau dia muslim, makanya anak bingung kadang-kadang, ada orang misalnya crazy rich, muslim, tapi dia foya-foyakan untuk sesuatu yang nggak berguna gitu. Kenapa nggak dia gunakan uang itu untuk seperti ini, investasi-investasi akhirat yang nggak kepikiran? Atau jangan-jangan belum ada ustadz yang nyampein ini ke dia gitu, sehingga mereka nggak tahu gitu. Anda coba lihat, ada kasus, antum tahu kan sekarang YouTube, TikTok, nge-live gitu, ada donasi-donasinya kan, ada orang nyumbang gitu. Ada yang nyumbang 100 juta, 200 juta, 500 juta, buat kayak begituan doang. Kalau 200 juta itu dipakai bangun tempat, lalu digunakan untuk fasilitas yang bermanfaat seperti ini, kan pahalanya beda. Sama-sama dibuang kan uangnya gitu. Tapi dibuang ke tempat yang bermanfaat, yang nantinya menjadi perputaran investasi yang akan dia dapatkan. Cuma nggak kepikiran gitu. Mudah-mudahan video ini sampai ke mereka gitu. Mungkin belum ada ustadz yang nyampein itu, mudah-mudahan video ini sampai kepada mereka, orang-orang itu. Kok bisa kepikiran dia ngasih gift itu sampai ratusan juta, padahal kalau dibangunkan tempat seperti ini akan bisa bermanfaat buat banyak orang kan gitu. Sebutlah dia nge-gift 500 juta. Dia bisa bikin 2 rumah kecil yang bisa digunakan buat fasilitas umum, kan gitu. Ini yang kadang-kadang nggak difikirkan, dan banyak orang justru ingin hidup itu yang disebut oleh Allah SWT, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang bermegah-megahan.
Maksudnya bukan orang yang cuma sekedar kaya, tapi dia punya banyak kekayaan dan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya gitu. Untuk asya tafihah. Maka dalam hal ini, kalau dia alihkan itu kepada investasi yang kita sebutkan, ini akan menjadi investasi buat dia kebaikannya. Wa yadkhulu fihi aidan man ishtara ardan wa auqafaha. Ini juga masuk orang yang mau beli tanah lalu diwakafkan. Nah, orang beli tanah terus diwakafkan buat umat, digunakan buat fasilitas. Misalnya dibikin jalan, dibikin tempat-tempat yang memang buat kemaslahatan masyarakat. Ini pahalanya ngalir. Litakuna maqabira lidafni mauta muslimin wa tagsilihim wa takfinihim. Contoh, beli tanah digunakan buat kuburan, buat pemakaman umum. Wakafkan buat pemakaman umum atau dibuat tempat khusus buat pengurusan jenazah misalnya gitu. Ini dia buatkan seperti itu, ini menjadi pahala jaliyah. Waqad qala Nabi SAW, lihat hadisnya Masya Allah. Man hafara limayyitin qabran fa'ajannahu fi ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggalikan kuburan untuk mayat, dia gali kuburan buat mayat. Lalu dia masukkan mayat ke lubang tersebut. Fa'ajannahu fihi, itu maksudnya membawa mayat ke lubang tersebut. Ya, ujriya lahu minal ajri, dia akan dapat pahala ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Dia dapat pahala seperti ngasih tempat tinggal buat orang yang dia tinggali sampai hari kiamat. Subhanallah. Kan kita bangunin rumah buat dia itu. Galiin kubur tuh bangunin rumah sampai hari kiamat kan gitu. Kita galiin kuburnya, kita taruh dia, pahalanya diganjar sebagaimana orang bangun rumah yang ditinggali sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini pahala yang besar. Makanya kita sebagai anak berlomba-lomba untuk ada di tahapan ini. Atau kita posisinya kalau ada saudara yang meninggal, keluarga yang meninggal, ambil posisi ini. Kita yang ikut dalam membawa mayit itu ke lubang kuburannya, tempat terakhirnya. Karena pahalanya besar. Oke, yang gali tukang gali kuburan, yang gali dia, karena kita bayar dia. Tapi yang masukkan kan bisa kita gitu. Bisa kita yang bawa itu untuk taruh ke tempat terakhirnya. Itu pahalanya besar di hadapan Allah SWT. Kata Syekh Abdul Razak apa? Fahadzal ajrul azim fi man dafana akhahul muslim al-mutawaffa. Pahala ini buat yang menguburkan saudaranya. Fa kaifa biman auqafal arda bikamiliha. Bagaimana pahala orang yang menyediakan kuburannya? Kalau pahala yang kayak gini aja betapa besar gitu, apalagi yang nyediain tanah buat kuburannya. Wa qama ala tajhiziha liyastafida minha umumul muslimin. Dia mempersiapkan segala fasilitasnya. Contoh misalnya wakaf ambulan. Sekarang banyak Masya Allah. Ada yang wakaf ambulan kayak Alphard itu. Masya Allah, Alphardnya diwakafkan untuk umat, dijadikan ambulan. Subhanallah. Dia benar-benar memberikan yang terbaik katanya. Digunakan untuk masyarakat, dijadikan ambulan dari mobil versi terbaiknya gitu. Dia bukan ngasih mobil bekas, dia ngasih mobil baru. Atau dia wakaf keranda misalnya. Dia wakaf lain-lainnya, itu berarti merupakan investasi yang kadang-kadang orang menjadi hitung-hitungan. Padahal itu semua bisa menjadi pahala besar buat kita. Nah, ini harus kita catat tentang perkara yang ke-8, yaitu bina udwar wa waqfuha, itu mewakafkan rumah. Yang ke-8, mewakafkan sebelum mewakafkan kita sebut membangunkan dulu. Membangun rumah dan mewakafkannya. Dan di sini kata rumah itu dikaitkan segala tempat. Baik rumah terakhir yaitu kuburan, dia beli tanah diwakafkan, atau rumah juga adalah rumah sakit, atau rumah untuk kemaslahatan umat. Misalnya dibangun panti, ya kan, misalnya dibangun untuk TPA. Ini TPA berarti dia bangunin rumah, terus rumahnya untuk tempat ngaji misalnya, atau digunakan untuk panti misalnya, panti asuhan atau panti jompo dan seterusnya, buat kemaslahatan banyak orang. Atau bahkan buat misalnya kalau di RW itu ada tempat-tempat untuk posyandu dan lain-lain, misalnya tempat-tempat kemaslahatan lain-lain, itu bisa
Misal kita bilang sekretariat warga, ya kan? Ini yang jangan diremehin ini, menginvest yang seperti ini menjadi banyak manfaat. Kita gunakan itu misalnya buat nantinya ada posyandu, buat kepentingan masyarakat dan lain-lainnya. Ini semua bisa menjadi pahala yang nanti mengalir. Bayangkan rumah sakit digratiskan sama dia, atau minimal jangan gratis deh, dikasih kemudahan, diberikan segala akses kemudahan. Jadi bayarannya tidak dipaksa atau tidak di ini, itu bagian dari ibadah juga, mempermudah. Ini perkara kuburan jangan main-main juga gitu. Tanah kosong kita yang mungkin sempat nggak laku-laku gitu kan, kita jual nggak laku-laku, susah banget jual tanah. Ya udahlah gitu, kita wakafkan aja nih buat jadi kuburan. Minimal kita sendiri nanti yang menikmati tempat tersebut buat jadi kuburan. Atau misalnya wakafnya justru buat keluarga besar, itu juga pahala buat dia. Nah, soal rumah kemaslahatan ini berarti umum, baik buat masalah pendidikan atau buat masalah tadi kebaikan-kebaikan baik dari panti asuhan atau panti orang yang sudah tua atau sekretariat masyarakat yang mungkin besar. Jadi bayangkan kalau misalnya yang kita bangun adalah pesantren. Jadi bisa dibayangkan yang kita bangun adalah pesantren, karena itu mencakup semuanya. Kita akan memfasilitasi banyak di sana. Memang pesantren itu bayar. Tapi niat awal kita membangun itu sama dengan membangun peradaban. Bukan membangun lembaga pendidikan yang nantinya jadi ladang bisnis kita. Makanya ketika kita membangun satu pondok, membangun satu pesantren, visi utamanya adalah membangun peradaban umat. Yang nanti akan ada banyak kemaslahatan dari tempat ini berasal dan akan menyebar kepada seluruh penjuru dunia gitu. Jadi yang namanya visi itu harus lebih besar daripada bangunannya. Visi itu harus lebih besar daripada bangunannya. Bangunannya mungkin tidak seberapa besar, luasnya tidak seberapa luas, tapi visinya itu harus besar, harus luas cakupannya. Ya, jadi jangan jadikan lembaga pendidikan sebagai ladang bisnis semata, tapi jadikan itu sebagai tempat untuk investasi. Tanah yang diwakafkan itu bisa menjadi kemaslahatan. Ya, bangunan yang dibangun bisa jadi kemaslahatan. Di pondok itu tercakup semua amalan yang disebutkan. Masjid dibangunkan, itu pahalanya tadi sudah sendiri, bangun masjid. Yang kedua, tempat tinggal, bangunkan rumah, asrama santri dan lain-lainnya, itu juga sudah masuk. Terus juga membangun lembaga pendidikan, tempat orang allama ilman, ini juga dapat juga. Atau bagian pahala-pahala yang lainnya masih banyak lagi kita sebutkan. Mewakafkan mushaf di sana, mewakafkan kitab di sana, ini kan pahalanya ngalir gitu. Kalau bisa kita yang mengajukan, kita yang ngajukan. Makanya Anda bilang kalau bisa saya ngajuin untuk memberikan satu andil, maka kita ajukan diri. Saya mau nyimpen ini supaya ini jadi investasi. Saya mau ngasih ini supaya jadi investasi. Itu karena tujuannya kita nggak tahu nanti pulang bawa apa gitu. Kita mati bawa apa? Karena ini semua berarti jadi perjalanan yang panjang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi ke yang ke-9. Kata penulis apa? Al-amalu tasi' al-mautu murabitatan 'ala thughur. 'Ala thughur. Mati dalam keadaan menjaga perbatasan wilayah. Thughur itu maknanya wilayah. Jadi menjaga perbatasan wilayah. Contoh misalnya jadi tentara, ya, jadi orang yang diperintah untuk menjaga perbatasan wilayah dan dia berusaha menjaga itu bukan hanya kewajiban negara, tapi kewajiban agama. Maka dia dapat pahala. Waqad warada hadzal amal fi hadits Abi Umamah Al-Bahili di awal radhiyallahu anhu, inda qauli Nabi arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Salah satunya apa? Rajulun mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan menjadi penjaga di perbatasan. Kan jaga di perbatasan kemungkinan matinya itu dekat gitu. Entah konflik, perbatasan konflik atau yang lain, atau misalnya dari Indonesia dikirimkan delegasi untuk menjaga negara yang sedang perang misalnya, untuk menjadi misi perdamaian kan gitu. Ini termasuk murabit karena dia sedang menjaga. Dia termasuk orang-orang yang murabit fi sabilillah. Fa inna ribat 'ala thughur fi sabilillah, yang menjadi orang yang jaga perbatasan di jalan Allah, lisaddil a'da'i wa hirasatil muslimin. Untuk apa? Mencegah musuh atau untuk menjaga kaum muslimin. Yu'addu minal qurbatil 'azimah indallah. Merupakan taqarrub yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mendekati diri kepada Allah yang sangat luar biasa. Wastabatat lahu fadhailu adidah. Dan sudah banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita sebutkan. Di antaranya faqad rawa Muslim fi sahihihi, hadis riwayat Imam Muslim, min hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis Salman Al-Farisi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquh wa aminal fattan. Kata Nabi SAW, orang yang menjaga perbatasan sehari semalam, lihat cuma sehari semalam, lebih baik daripada puasa sunnah dan qiyamul lail sebulan penuh. Kita puasa, kita qiyam sebulan penuh, itu diumpamakan seperti orang yang menjaga perbatasan sehari semalam. Selama dia lakukan itu untuk menjaga kaum muslimin dan untuk mencegah musuh, maka ini pahalanya besar. Jadi bisa dibilang ya bahwa semua yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya juga besar. Jadi jangan cuma jalankan kerjaan itu karena profesi, tapi jalankan itu karena bagian dari ibadah. Misi ini harus ada unsur ibadahnya. Jadi kalau para tentara kita menjaga perbatasan, niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, dia muslim, niat dia karena Allah Subhanahu wa taala, besar pahalanya itu. Karena mereka diambang hidup dan mati menjaga itu. Sehingga satu hari satu malam saja setara puasa sama qiyam sebulan. Bayangin kalau dia jaga di situ 1 tahun itu. Kalikan aja 365 hari dengan 1 bulan ibadah. Ya, bukan berarti kalau saya jadi ribat berarti saya tidak harus sholat, tidak harus puasa, pahalanya udah tercukupi. Bukan. Tapi setara dengan pahala itu, besar banget itu. Siapa di sini yang pernah qiyamul lail istiqomah 1 bulan penuh tanpa bolong? Pasti kan ada bolongnya gitu. Dalam 1 bulan pasti ada bolongnya. Tapi ini tanpa bolong 1 bulan penuh. Dan itu didapatkan bagi mereka yang jadi ribat ini. Apalagi pahalanya. Wa in mata, kalau dia mati dalam kondisi menjaga, jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'malu. Pahalanya terus mengalir yang dulu dia sering lakukan. Jadi meskipun udah mati, pahalanya terus ngalir. Selama negara itu terjaga, ya, berkat usaha dia kala masih hidup, maka pahalanya terus ngalir buat dia. Itu besar pahalanya. Wa ujriya alaihi rizquh, dan rezekinya akan terus dialirkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah mati. Para ulama menyebutkan rezeki di sini adalah karena para syuhada itu sejatinya tidak mati kan. Allah Subhanahu wa taala hanya pindahkan mereka ke alam, ke tempat di mana mereka dapatkan fasilitas yang lebih baik. Ya, tidak dikatakan mereka mati begitu saja, tapi mereka dapat fasilitas lebih baik. Wa aminal fattan, dan mereka aman dari 2 fitnah. Fattan itu adalah 2 penjaga malaikat penjaga kubur. Disebutnya fattan. Ya, 2 malaikat penjaga kubur. Karena malaikat yang menjaga kubur nanti akan menjadi fitnah kubur dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga itu disebut fattan. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan ini, mereka aman dari pertanyaan kubur. Subhanallah, besar pahalanya. Kadang-kadang kita mikir yang kayak gitu ada pahalanya enggak sih gitu. Ternyata ada nih pahalanya. Dan ngalir pahalanya. Fa'athbata Nabi SAW lil murabit ala thubur 4 khasais. Dirinci sama penulis. Bagi yang menjaga perbatasan ini ada 4 keutamaan. 1, anna ajra ribati yaumin fi sabilillahi khairun min siyami syahrin kamil wa qiyami. Pahala orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah lebih baik apa? Daripada puasa 1 bulan dan qiyam 1 bulan. Sehari semalam doang itu. Besar pahalanya. Yang kedua, anna ajra hasanatihi allati kana ya'maluha fi hayatihi min salatin wa zakatin wa siyam wa bir wa ihsani tajri lahu ba'da mautih. Yang kedua adalah pahalanya terus ngalir. Pahala dia seumur hidup terus ngalir meskipun dia sudah mati. Jadi kalau dulu semasa hidupnya sering baca Quran, pahala Quran terus ngalir. Semasa hidupnya sering sedekah, maka dia terus ngalir. Pokoknya semua kebaikan dia masa hidup dialirkan terus sama Allah, enggak dibuat putus. Tidak dibuat putus. Wala tanqati'u idza mat wa huwa murabitun fi sabilillah. Enggak putus kalau mati. Fayunammiha Allah taala wa yudha'ifuha lahu wa huwa fi qabrihi. Allah terus melipat gandakan, tetap menggerakkan argo pahalanya meskipun dia sudah mati. Yang ketiga, anna rizqahu sayastamirru alaihi min na'imil jannah. Rezekinya akan terus mengalir. Kalau dulu pas hidup rezekinya adalah kesehatan, kehidupan, uang dan lain-lain, setelah mati rezekinya adalah kenikmatan surga. Kahali syuhada alladzi qala Allah taala fihim, sebagaimana keadaan para syuhada yang Allah berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan katakan, jangan kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mayit.
Mereka sejatinya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan mereka rezeki. Jadi mereka itu sebenarnya bukan mayit sebagaimana mayit orang biasa. Allah cuma pindahkan alam mereka, lalu Allah masih berikan mereka rezeki. Ini keutamaan yang luar biasa bagi para orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi banyak orang. Waqala Rasulullah SAW, inna arwah syuhada fi tayrin khudrin ta'luqu min samaril jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya arwah-arwah para syuhada, orang-orang yang mati di medan perang, fi tayrin khudrin, seolah berada dalam tubuh burung yang hijau, ta'luqu min samaril jannah, yang makan dari buah-buahan surga. Jadi diperumpamakan para syuhada itu, ketika mereka sudah mati, itu seperti burung-burung berterbangan yang masih dapat rezeki dengan makan buah-buah surga. Ini perumpamaan dari Nabi SAW agar kita tahu mereka masih hidup dan mereka di sana diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa naimul jannah, kenikmatan surga. Yang terakhir, al-amnu min fitnatil qabr, aman dari fitnah kubur. Wahia fitnatu su'alil malakain, itu pertanyaan dari dua malaikat lil abdi fi qabrihi. Ya, jadi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia selamat dari itu. Mereka mendapat jaminan. Kama qala Nabi SAW, kullul mayyiti yukhtamu ala amalihi illa al-murabit. Semua mayit itu akan ditanyakan soal amalnya nanti dikubur kecuali murabit. Kecuali orang-orang yang ribat tadi. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya amalannya akan selalu bertumbuh sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanil qabr. Dan mereka itu aman dari fitnah kubur. Nih, jadi kalau ngasih nama anak hati-hati. Boleh ngasih nama Fattan, tapi hati-hati kalau misalnya tasdid ta Fattan, ini artinya fitnah yang menyebabkan fitnah kubur. Sehingga kalau ngasih nama, lihat-lihat dulu maknanya itu. Kan banyak orang namanya Fattan kan gitu. Kalau namanya Fathan, oke, masih bisa. Fathan bagus. Ya, kalau namanya Fattan, tak ini, nah ini hati-hati, berarti dia pemfitnah. Jadi kita harus hati-hati dalam bahasa Arab. Wa inna mimma yaltahiqu bihadzal bab. Masuk juga dalam kategori ini adalah man yujahidu bimali. Orang yang berjihad dengan hartanya. Fa yatasaddaqu fi sabilillah, dia bersedekah di jalan Allah. Wa yatasaddaqu fi aujuhi i'dadil quwwah wal itad lil junudil qa'imina ala himayati diyaril muslimin. Atau misal ada penjaga perbatasan. Lalu kita ini menyumbangkan harta kita, kita ngasih dia tempat tinggal, ngasih mereka makan, ngasih mereka kehidupan, kita dapat pahala yang sama. Jadi bayangkan kalau kita ngasih fasilitas buat mereka-mereka yang melindungi itu, maka kita dapat pahala yang sama sebagaimana mereka mendapatkan pahala itu. Masuk dalam kategori ini. Faqad qala Nabi SAW, man jahaza ghaziyan fi sabilillah. Barang siapa yang mempersiapkan peralatan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajril ghazi syai'a. Maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berperang di jalan Allah. Kita nggak bisa perang, kita nggak bisa ikut perang, tapi bantu membelikan amunisi, selama itu fisabilillah dapat pahalanya. Contoh misalnya mau perang naik kendaraan, dia nggak punya kendaraan, kita kasih kendaraannya, berarti dapat pahala tersebut. Dan jihad itu bukan hanya jihad fisik, tapi bisa juga jihad ilmu. Dan menuntut ilmu disebut sebagai jihad fisabilillah. Berarti memberikan akses mudah bagi semua para penuntut ilmu, itu bagian dari jihad fisabilillah. Yang memberikan mereka akses-akses itu berarti pahala yang sama. Saya selalu bayangin pahala orang-orang yang pengen punya andil dalam jalan dakwah. Ada satu orang, mungkin saya tidak sebutkan namanya, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau. Beliau bilang gini, Ustadz, saya tidak bisa berdakwah. Saya tidak punya ilmu untuk berdakwah. Yang saya bisa lakukan adalah mensupport para pendakwah. Saya nggak bisa turun berdakwah, Ustaz. Saya nggak bisa ceramah, saya nggak punya ilmu buat itu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya bisa membantu jalan dakwah. Jadi saya akan memberikan fasilitas bagi mereka yang sedang berdakwah di sana. Jadi difasilitasi orang-orang dakwah dengan tujuan saya nggak bisa dakwah tapi dapat pahalanya. Dikasih akses itu semuanya. Terus dia bilang sama saya gini, Ustaz, gimana kalau kita bikin buat para pendakwah di kampung itu kita biayain hidup mereka. Kita kasih mereka kehidupan, tapi mereka berdakwah di sana ngajar. Kita cuma bisa support mereka dari sisi donasi gitu. Kita kasih mereka kehidupan. Gimana kalau kayak gini? Pahalanya sama atau tidak? Kan jelas hadisnya. Berarti memberikan bantuan alat-alat perang dalam segala bentuk peperangan fisabilillah itu pahalanya berarti sama.
Apalagi di sini kasusnya dari ribat. Mati dalam keadaan menjaga apa? Perbatasan tanah air misalnya. Dan yang kesembilan, di antara amalan juga adalah mati sebagai ribat di jalan Allah. Ya, kita jelaskan di sini. Dia ribat, berarti ribat itu apa? Menjaga perbatasan atau juga berperang. Dia harus mengorbankan nyawanya. Berperang. Orang-orang yang jaga perbatasan itu nggak ketemu keluarganya tahun-tahunan itu. Mereka ketemu istrinya ya setahun sekali. Kalau pulang, kalau mati, kalau mereka selesai hidupnya di sana, habis, nggak ada kesempatan lagi. Mereka pisah sama keluarganya kayak pisah mau kematian. Karena mereka mengorbankan semuanya. Keluarga sudah ditinggal. Berarti kan pahalanya besar karena mereka menjaga itu demi kemaslahatan umat. Dan fisabilillah di sini umum. Ya, fisabilillah di sini umum. Berarti semua jalan yang Allah ridhai. Dan di sini berarti masuk cakupan yang kepada apa? Perang, dakwah, atau maslahat ummah secara umum. Maslahat umat Islamiyah secara umum, semuanya masuk. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa terjun langsung, minimal kita ambil andil di dalam langkah ini. Kita nggak bisa menjadi penceramah, minimal kita support mereka dari sisi-sisi yang bisa kita support. Ya, kita bisanya misalnya ngedesain, ya, bikinin poster-poster dakwahnya, bantu sebarkan dakwahnya, itu juga bisa. Itu bagian dari support juga. Kita nggak bisa misalnya berada di depan layar, jadi orang belakang layar, itu juga termasuk pahala orang-orang yang fi sabilillah. Dan bidang-bidang seperti ini tuh jangan sampai diremehkan, karena mereka punya pahala yang sama sebagaimana orang yang ada di depan layar itu. Ya, jadi sebagaimana akses-akses itu diberikan, maka pahalanya juga sama gitu. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita memberikan akses-akses buat para ustadz gitu, Anda ngelihat misalnya para ustadz apa yang mereka sedang butuhkan gitu. Kita cari mereka sedang butuh apa, terus kita fasilitasi mereka. Padahal mereka tuh nggak butuh banyak, mereka juga nggak pernah minta mengeluhkan soal kehidupan. Tapi kalau kita orangnya jeli terhadap kebutuhan dan itu jeli terhadap amal kan gitu. Kita pintar nih nyari celah-celah pahala besar gitu. Pasti kita akan berusaha memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Sekarang bahkan ada masalah jemput ustadz aja, ustadznya disalahin. Kan sekarang kalau ustadz kok maunya diantar jemput misalnya gitu kalau ceramah. Ini kan namanya nyusahin umat. Ini aja orang sampai ngomong kayak begitu gitu. Padahal itu kalau kita jeli pahalanya, dia sampai ke lokasi itu gara-gara perjuangan kita misalnya, kan pahalanya besar, sama berarti. Kalau saya nggak jemput itu ustadz, berarti kan ustadz nggak ceramah. Kalau ustadz nggak ceramah, ente nggak dapat ilmu semuanya kan gitu. Berarti akses itu pahalanya dapat. Kalau kita jeli ke situ. Jadi soal jemput kayak gitu aja kadang-kadang kita perhitungkan. Padahal itu di situ inti dari pahala yang besar. Kita usahanya begini, pahalanya justru besar. Yang kayak gini-gini nggak difikirin gitu. Dulu ada salah seorang ikhwan itu belikan ustadznya handphone karena ustadznya pakai handphone yang jadul gitu. Kalau mengundang ustadz itu kudu SMS, kudu telepon. Ini anak ingat banget dulu, hafizahullah. Ustadznya itu kalau mengundang beliau harus di SMS, telepon. Tahun berapa ya? Dulu zaman-zaman anak masih mondok. Jadi kalau mengundang beliau harus di SMS, harus telepon karena HP-nya jadul, bukan HP-HP yang ada WA-nya, ada ininya. Nggak punya HP, akhirnya dibeliin sama jamaah HP. Ustadz pakai HP ini supaya kita kalau mengundang ustadz ngisi kajian mudah. Saking ininya si jamaah itu ngebeliin HP buat ustadznya. Tujuannya apa? Gampang undang ustadz nanti. Gak mesti harus lihat SMS gitu. Antum nggak pernah lihat ada ustadz HP-nya dikaretin gitu. Masa antum belajar HP antum iPhone 17, ustadznya HP-nya dikaretin? Ini bukan masalah pengamis atau tidak. Kalau orang jeli dan kita punya uang, kita beliin gitu ya. HP yang normal aja sehingga dia masih bisa melanjutkan dakwahnya. Kan tahu HP-nya itu isinya kitab gitu kan. Isinya mungkin materi-materi dia ceramah. Berarti kan pahalanya besar gitu. Kayak misalnya contoh misalnya kamera gitu. Orang invest ini saya kasih kamera supaya dipakai untuk dakwah. Selama kamera itu digunakan sampai hari kiamat. Berarti kan pahalanya ngalir. Dia selonjoran aja ada pahalanya. Kita harus gerak ada pahalanya. Dia diem ada pahalanya. Coba. Makanya para sahabat dahulu itu iri sama para sahabat yang kaya raya.
Apa kata mereka? Ya Rasulullah, mereka yang kaya-kaya sudah mendahului kita amalannya. Mereka sudah banyak investasi pahalanya karena kaya. Kita mau ngapain ya? Makanya Rasul langsung tegur apa? Bukankah setiap kalimat yang baik itu sedekah kan gitu? Al kalimatut thayyibah sedekah kata Nabi. Kalau kamu nggak bisa lakukan itu, minimal ngomong yang baik aja. Itu sedekah buat kamu. Berarti kan semua akses itu banyak buat meraih kebaikan. Asal kita jeli. Jeli itu bukan hanya soal duniawi, tapi juga jeli soal ukhrawi. Memberikan perkara-perkara yang simpel itu juga besar pahalanya. Lanjut yang terakhir yaitu perkara yang paling penting, puncak dari materi ini yaitu as-shadaqatul jariyah. Sedekah jariyah. Ini puncak pembahasannya adalah beliau taruh di terakhir yaitu sedekah jariyah. Kita bahas satu-satu. Sedekah itu artinya bertumbuh secara bahasa. Sedekah itu artinya bertumbuh. Jadi memberikan sesuatu yang menghasilkan pertumbuhan. Baik kita memberikan sesuatu akhirnya membuat ekonomi jadi bertumbuh, menjadi kehidupannya, menjadi sumber makan dan lain-lain, itu disebut sedekah. Jadi memberikan sesuatu yang menyebabkan pertumbuhan. Al-jariyah mengalir. Jariyah jari, mengalir. Berarti apa? Sesuatu yang kita berikan yang pahalanya terus mengalir. Dan yang namanya sedekah tadi tidak melulu soal uang. Kan Rasulullah wal kalimatut sadaqah, wal kalimatut thayyibah sadaqah gitu. Makanya fa inna tahmidaka sadaqah, tasbih sadaqah kan gitu. Berarti semuanya bisa jadi sedekah. Waqad waradat fi qaulin nabi aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah yang dia keluarkan dengan hartanya dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia hidup. Ya, yalhaquhu min ba'di mautihi, yang dia akan jumpai balasannya setelah mati. Atau sabda Nabi illa min sadaqatin jariyah, itu sedekah jariyah. Kita jelaskan secara makna dulu. Yang terakhir sedekah jariyah. Artinya sedekah di sini secara bahasa memberikan sesuatu yang dengannya terjadi pertumbuhan. Dan sedekah itu kan menumbuhkan yang memberikannya dan yang diberikan olehnya. Yang memberikannya bertumbuh dalam kualitas yang baik, yang diberikannya juga bertumbuh dengan kualitas yang baik. Jadi tumbuh bersama. Dia baik bersama. Jariyah artinya apa? Mengalir. Alias ghairu mamnun, tidak terputus. Artinya tidak terputus apa? Meskipun sudah mati tetap berlanjut. Itu definisi tidak terputus. Setelah mati dia terus mengalir. Dan ini berarti sifatnya umum, tidak hanya soal harta. Kata penulis apa? Wal maqsudu bis shadaqatil jariyah al umur allati yatasaddaqu bihal muslim wa yabqa al intifa'u biha mustamirran muddatan tawilah. Yaitu memberikan sesuatu kepada seorang muslim yang mana kemanfaatannya terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Fayajri ajru halil mutasaddiq madama aslu shadaqah baqiyan wa yuntafa'u bih. Maka pahala sedekah itu akan terus mengalir bagi yang memberikannya selama efek baik dari sedekahnya masih ada. Efek baiknya masih ada. Kebayang ya kalau misalnya ada orang lagi kelaparan banget, terus kita sedekah makanan kepada dia atau minuman saja kepada dia, gara-gara minuman itu dia bisa lanjut hidup. Berarti bekas itu akan selalu bertahan lama. Dengan segelas air itu berarti bekasnya begitu lama dan pahalanya akan terus mengalir. Itulah sebabnya waktu pembahasan tentang memberikan minum anjing itu bukan soal anjingnya, tapi soal butuhnya anjing itu. Dia sangat butuh air itu. Ketika kita kasih, maka itu menjadi sedekah yang akan terus mengalir. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk juga dalam pembahasan ini adalah waqful aradhi wal binayat lil manfaatil ammah. Mewakafkan tadi yang di atas, mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan untuk kemaslahatan umat, seperti rumah sakit, wal madaris, sekolah-sekolah, dan juga masjid. Jadi seperti membangunkan rumah sakit, membangun sekolah, membangun pondok, membangun masjid-masjid. Wa kadza waqful masahifi wal kutubil ilmiyah lil qiraati wal intifa. Begitu juga wakaf mushaf dan wakaf buku-buku, kitab-kitab. Di tempat-tempat tertentu itu kadang tidak punya kitab karena tidak mampu membelinya. Harga kitab mahal sekarang. Kenapa sekarang para penuntut ilmu larinya semua ke PDF?
selain gampang dan efisien, tapi mahal juga harga buku. Sekarang misalnya kuliah di LIPI ya, harga mukafah berapa? Ya, mukafahnya totalnya berapa? Buat dia kehidupan di situ berapa? Mungkin nggak ada sisanya buat buku gitu. Jadi nggak nutup buat beli kitab. Pada akhirnya apa? Orang nggak ada yang mau beli kitab karena memang uangnya nggak cukup. Nah kalau kita tahu celah itu, kita belikan kitab, kita kasih dia kitab yang sedang dibutuhkan. Lalu dia belajar dari kitab itu sampai lulus, lihat pahalanya. Lalu dia ngajar, dia kajian pakai kitab yang kita berikan, berarti kan pahalanya besar. Contoh misalnya Lipia Syariah, beli kitab Fathul Qadir mahal. Fathul Qadir dipakai Lipia kitab tafsir, mahal Fathul Qadir itu harganya. Sehingga mungkin mahasiswa mau beli juga kegedean kan gitu. Terus juga harganya mahal, udahlah pakai PDF aja yang seada-ada aja. Coba kalau kita belikan dia pakai buku itu, dia belajar sampai selesai, lalu dia ngajar kajian setelah lulus dia pakai kitab itu, pahalanya kan ngalir. Kita duduk doang itu, kita selonjoran doang, pahalanya terus bergerak. Masya Allah, ini merupakan pahala yang kadang-kadang tidak kita sadari. Wakada waqful masahif tadi, musaf-musaf, juga buku-buku. Atau waqful abar, atau balik lagi ke atas, kita wakafkan sumur, ya, atau kita memberikan minum. Wa ghairu dzalik minas shadaqati wal awqafi allati takunu manfaatuha mustamirrah, yang manfaatnya itu berlanjut. Berarti umum sedekah jariah ini closing. Nomor 1 sampai nomor 9 itu bisa jadi sedekah jariah. Jadi closingnya adalah semua yang kita lakukan dari nomor 1 sampai nomor 9 itu pahalanya akan jariah kalau kita niatkan apa? Sedekah. Ya, ini semua bisa menjadi pahala yang jariah, bisa menjadi sedekah yang jariah selama itu manfaatnya masih terus berjalan. Ya, nggak kebayang pahala orang yang nyumbang karpet di masjid. Setiap ini pakai sholat sama banyak orang sholat di situ dipakai, dan setiap hari kan minimal 5 waktu dipakai sholat. Belum sholat sunnahnya, belum yang lainnya. Berarti kan pahalanya terus mengalir. Berapa harga karpet per meter? Misalnya dia beli berapa meter? Ya nggak ngabisin uangnya sebulan, nggak ngabisin itu. Tapi pahalanya di atas itu. Pahalanya berkelanjutan. Beliin Quran paling mahal berapa? 150 ribu, 200 ribu beli Quran. Kasih ke penghafal Quran. Dia hafal 30 juz. Dia jadi imam. Dia ngajar jadi guru Quran. Akhirnya dia mati sebagai pengajar Quran. Pahalanya kan ngalir. Pahala muridnya yang buat dia sampai ke kita juga. Karena guru itu bisa ngajar sebab invest dari kita juga. Berarti sampai ke murid ke bawahnya ada inti di atasnya itu. Ada orang yang fasilitasi itu. Makanya dulu sempat beberapa para muhsinin itu membiayai kuliah anak-anak muda yang pengen kuliah tapi nggak punya dana, berangkat ke Mesir gitu. Dulu itu ada banyak sekali donatur-donatur gitu. Kamu mau kuliah nggak di Mesir? Saya yang bayarin tiketnya segala macamnya. Dia yang bayarin semua fasilitas belajarnya. Kenapa? Karena dia tahu investnya. Dia diem, pahalanya ngalir. Ya, dia punya uangnya, tapi dia nggak mungkin bisa bergerak untuk itu. Akhirnya dia berikan beasiswa. Rata-rata mahasiswa Mesir itu kan dibeasiswain sama muhsinin, selain sama lembaga kan gitu. Tapi itu tujuannya apa? Agar pahala dari 1 sampai terakhir itu bergulir sampai yang terakhir. Sekarang kita masuk pada khatimah, penutup dari kitab ini adalah innal mu'minal muwaffaq idza 'alima fadla hadhil a'malil mutaqaddimah. Seorang muslim, seorang mukmin yang diberikan taufik oleh Allah, kalau dia tahu keutamaan semua amal yang sudah kita sebutkan ini, 10 ini, wal khairal ladzi sayarji'u 'alaihi minha, dan kebaikan yang akan kembali kepadanya nanti, badara ila tahsiliha. Dia akan berlomba-lomba, dia akan bersegera untuk mencapai, melakukan amalan tersebut. Wa harasa ala ightirami fadliha fi hali hayatihi wa sihhati. Dan dia akan bersemangat untuk meraih keutamaan pahalanya semasa dia hidup, semasa dia masih sehat sekarang. Fa inna dzalika khairun min ta'jiliha ila waqti mauti. Karena itu jauh lebih baik daripada kita tunda tiba-tiba kita mati. Gak sempat berarti. Padahal ini tujuannya kan supaya nanti kita bisa mati dalam keadaan slow kan gitu. Mati dalam keadaan slow. Ya, nah ini berarti gimana caranya? Sekarang dipersiapkannya, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Fa innal insana la ya'lamu mata yahinu ajaluh. Manusia enggak pernah tahu kapan masa ajalnya. Walidzalika lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus shadaqati a'zamu ajra. Tatkala Nabi ditanya, sedekah apa yang paling agung pahalanya, besar pahalanya? Kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Lihat hadis Nabi SAW. Pahala yang paling besar adalah
ketika kita bersedekah dalam keadaan kita sehat. Artinya sehat itu apa? Kalau orang sedekah dalam keadaan sakit kan berharap sembuh itu. Ada harapan lain ya kan? Ini kita sehat ini. Kita nggak butuh sebenarnya gitu merasanya. Sahih, syahih. Apa syahih? Pelit. Pelit syahih itu. Jadi kita sedekah dalam posisi sedang banyak hitung-hitungannya. Sedang banyak pengeluarannya. Itu syahih. Kan definisi syahih itu nahan. Ya, nahan diri. Berarti dalam keadaan sehat, dalam keadaan lagi banyak banget hitung-hitungannya, banyak banget pengeluarannya, taksyal faqr, posisi lagi takut banget susah gitu. Kalau kita keluarin takut uangnya nggak cukup gitu kan. Wa ta'mulul ghina, lagi pengen banget kaya ini. Lagi pengen banget kaya. Ini posisi sedekah yang paling berat ini. Ya, dia lagi sehat, lagi terbatas, bahkan lagi susah. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, tapi kamu bersedekah tidak nunda sampai mati. Saat itu juga dipaksain. Qulta, lalu kamu bilang li fulanin kada, ya udah ini buat si fulan segini, ini buat si fulan segini. Wa qad kana li fulan, sebenarnya memang itu jatahnya si fulan tapi melewati kita. Jadi kata Nabi SAW, ini sedekah yang paling susah. Kalau orang sedekah lagi sakit ya jelas ada harapan. Kalau orang sedekah lagi kaya-kayanya ya jelas uangnya bisa dibilang apa namanya, ya dibuang juga nggak kerasa, jatuh hilang juga nggak dicari kan gitu. Tapi kalau orang yang nyari 10.000 sampai dikoreh-koreh itu, saking terbatasnya nggak ada lagi, lalu dia sedekahkan, itu puncaknya. Itu puncaknya. Karena dia nggak punya apa-apa lagi gitu. Makanya kayak kurban itu, orang yang beli sapi ratusan juta, padahal gaji dia miliaran, ya kan receh. Sama orang yang ngumpulin receh, ya di pendapatan seharian, dia beli sapi harganya 20 juta. Lebih berat yang ini, karena dia nabung, dia dari receh ke receh sampai dapat 20 juta itu. Dibandingkan orang yang gajinya miliaran, beli sapi cuma 100 juta, 200 juta, itu biasa, nggak ada usahanya. Kan beda pahalanya gitu. Jadi dihitung dari usahanya. Makanya dari ujian, dari cobaan, maka itu menjadi argo pahala kita. Wa kana Yazid Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi. Yazid Ar-Raqashi itu tabi'in. Seorang tabi'in. Rahimahullah, wa kana Yazid Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi. Yazid Ar-Raqashi ini bilang sama dirinya sendiri, waihaka ya Yazid, waihaka ya Yazid, celaka kamu wahai Yazid. Man dzal ladzi yusalli anka ba'dal maut, man dzal ladzi yasumu anka ba'dal maut, man dzal ladzi yurdi anka rabbaka ba'dal maut. Masyaallah, celaka kamu Yazid. Siapa yang nanti akan salat menggantikanmu setelah mati? Siapa yang nanti akan puasa menggantikanmu setelah mati? Siapa yang nanti akan membuat Tuhanmu ridha saat kamu mati? Jadi maksud Yazid adalah apa? Siapa yang akan meneruskan semua amal ini tatkala kita tidak bisa lagi meneruskannya? Siapa yang nanti akan membuat pahala ini terus mengalir saat kita tidak bisa lagi berusaha meraihnya? Waihaka ya Yazid. Ini ngomong sama dirinya sendiri. Celaka wahai kamu Yazid. Harusnya kamu siapkan sekarang. Supaya kamu ketika nanti mati nggak perlu andalkan orang lain. Pahala itu terus mengalir. Argo itu akan terus berjalan. Wa qala al-Allama As-Sa'di fi tafsir qaulillahi ta'ala. Imam Sa'di saat nafsirin surat Yasin ini ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati dan kami juga yang mencatat apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Ma qaddamu artinya apa yang mereka sudah kerjakan. Kalau kerjakan itu berarti mereka emang udah usahanya. Tapi kalau wa atharahum apa yang mereka tinggalkan. Saat mereka ngerjain, mereka ninggalin apa? Jadi qaddamu wa atharahum. Qaddamu apa yang sudah kita kerjakan, atharahum adalah bekasnya. Kata Al-Imam Sa'di apa? Atharul khairi wa atharul syarr. Bekas itu ada dua. Ya, bekas yang positif dan bekas yang negatif. Jejak yang positif dan jejak yang negatif. Allati kanu humus sabab fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Yang ini nanti akan sangat berpengaruh buat kehidupan dan kematian mereka. Wa tilkal a'malul lati nasya'at min aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Semua itu adalah hasil dari ucapan, hasil dari perbuatan, hasil dari keadaan. Fa kullu khairin amila bihi ahadun minan nas bisababi ilmil abdi wa ta'limihi wa nushi aw amruhu bil ma'ruf aw nahyihi 'anil munkar aw ilmin aw da'ahu 'indal muta'allimin aw fi kutubin yuntafa'u biha fi hayatihi wa ba'da mautih aw amila khaira min salatin aw zakatin aw sadaqatin aw ihsanin faqtada bihi ghairuh aw amila masjidan aw mahallan minal mahallil lati yartafiqu biha an-nas wa ma asbah dzalik fa innaha
min atharihi allati tuktabu lahu wa kadzalika amalus syarr. Kata Imam Sa'di, disebutin semua contohnya. Di antaranya, boleh jadi nanti kita meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Seperti apa? Perkataan baik. Atau seperti meninggalkan ilmu. Atau seperti al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Atau kita mewakafkan buku-buku yang bermanfaat. Atau kita melakukan kebaikan, salat, zakat, sedekah, dan lain-lain yang dicontoh oleh banyak orang. Atau bangun masjid. Atau membangun fasilitas umat, gitu kan? Atau yang lainnya, disebutin semuanya. Fa innaha min atharihi allati tuktabu lahu. Inilah yang akan menjadi jejak kebaikan nanti setelah dia mati. Dia akan meninggalkan jejak-jejak itu. Wa kadzalika amalus syarr. Begitu juga keburukan. Jadi kebayang kalau kebaikan pahalanya sebesar ini. Maka kalau meninggalkan jejak keburukan sebesar apa dosanya? Maka jangan tanam kata-kata buruk di hati orang. Sebab hati itu adalah tempat paling abadi meninggalkan jejak. Orang kalau sudah sakit hati, itu abadi, jejaknya di situ. Lebih baik meninggalkan darah di tangan dibandingkan luka di hati. Iya kan? Darah di tangan bisa sembuh, luka di hati bisa diturunkan dan diwariskan. Kita bisa mengajak anak kita dendam sama orang yang bikin kita sakit hati. Kita ajarkan anak kita kedendaman karena orang itu sudah nyakitin hati kita. Begitulah luka di hati. Susah kering, susah sembuh. Ya, maka jangan meninggalkan luka pada hati seseorang. Baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Bukan berarti boleh melukai fisik orang, tapi jangan melukai orang apalagi melukai hatinya. Karena hati itu akan meninggalkan jejak yang begitu lama. Begitu juga kebaikan. Kalau kita meninggalkan jejak kebaikan di hati seseorang, maka dia akan bertahan lama. Itu akan selalu diingat ketika kita mati. Jadi bersyukurlah kalau misalnya ada keluarga kita meninggal, tiba-tiba orang-orang yang ngelayat yang dia ceritain yang baik-baiknya. Iya, orang ini Masya Allah, ini orang begini, baik, diceritain semuanya. Sampai berhari-hari kebaikan terus yang terucap, itu berarti jejak-jejak yang dia tinggalkan. Dia dikenal menjadi seorang yang baik. Ana ada satu contoh. Ana nggak pernah ketemu kakek dari ibu Ana. Ibu Ana punya bapak udah meninggal sebelum nikah. Ana nggak pernah ketemu sama kakek Ana ini. Ana nggak tahu gimana sifatnya, Ana nggak tahu sikap Ana, nggak tahu segala macam kehidupannya. Nggak pernah ketemu. Hanya dengar cerita-cerita orang, cerita dari orang tua. Beliau dulu orangnya begini, orangnya baik. Orangnya mengayomi masyarakat karena saat itu posisinya jadi lurah, mengayomi masyarakat dan seterusnya, dikenal baik oleh masyarakat. Oke, kayak gitu. Singkat cerita, saya cucunya ini sudah mulai berdakwah di tempat itu, di kampung saya, di tempat di mana kakek saya dulu tinggal. Dakwah ke pelosok, ke pedalaman di satu wilayah yang dulunya disebut tempat yang udah mati lah gitu. Kita datang ke sana ceramah. Pas disebutin yang ceramah ini ustadz ini, disebutin nama saya, pernah ngisi di sini, wah semua disebutin gitu. Mereka kayak biasa aja. Tapi ketika disebut beliau ini cucunya bapak ini, cucunya ibu ini, langsung oh iya cucunya ini, langsung dia tahu. Oh ini bapak ini dulu baik begini, ini dulu nenek kamu begini gini, kakek kamu dulu begini gini diceritain. Jadi kebaikan kakek nenek kami dulu, kami yang rasakan ketika berdakwah di masa ini. Belum pernah ketemu orangnya, tapi kebaikannya ditinggalkan dan efeknya itu kita yang ngerasain cucunya yang nggak pernah ketemu sama dia. Jadi bisa kebayang bagaimana kebaikan kita hari ini akan bisa berefek pada cucu kita nanti di bawah kemudian. Mungkin efeknya nggak kita rasakan, tapi itu anak rasain sendiri. Capek-capek ceramah sampai masuk TV, ternyata yang dikenal adalah cucunya si fulan gitu. Karena kebaikannya lebih menyebar daripada pencapaian kita di dunia ini. Kebaikannya lebih melangit dibandingkan kita yang sudah mendunia ceritanya. Maka yang seperti ini contoh yang konkret yang mungkin bisa kita rasakan. Makanya di sini penulis mengatakan apa? Wa yatanabbah al-mu'min ila annahu kama yajri thawabu ba'dil a'mali salihah ma dama atharuha at-thayyib baqiyan fin nas. Supaya kita hati-hati, kalau yang baik aja bertahan lama jejaknya, maka dzalika minal a'mal ma yakunu wizruha jariyan. Boleh jadi dosa juga sama begitu bertahan lama, mengalir. Wa itsmuha yarji'u liman da'a ilaiha, dan dosa akan kembali kepada orang yang melakukannya. Madama syarruha wa atharuha al-khabithu baqiyan fin nas. Selama keburukannya masih ada bekasnya, jejaknya gitu. Ngeri nih. Kalau ada bekas jejaknya ini ngeri karena bertahan lama. Berarti semua jejak ini kita yang bangun sekarang. Tinggalkan jejak-jejak yang baik, maka kita akan meraih kebaikan setelah kita mati. Tinggalkan jejak yang buruk kalau ingin mendapatkan atau menjumpai keadaan yang buruk di depan sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga yang disampaikan ini bisa menjadi sesuai dengan yang dibahas, yaitu yajri thawabuha ba'dal mamat, yang pahalanya terus mengalir setelah ia mati. Baik yang berbicara maupun kita semua yang hadir di sini, semoga Allah terima amal ini dan Allah Subhanahu wa taala kekalkan amal kebaikan kita ini sampai kita mati.
Dan semoga kematian kita indah dan meninggalkan perjumpaan yang indah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini selesai kitab ini. Semoga bermanfaat dan banyak salah dan kurangnya semoga bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.